ini ujian untuk kita tenaga kesehatan. Iya. Karena apa? Karena kita ada keluarga yang kita tinggalkan, begitu. Jadi untuk berlindung diri saja kita rasanya, walaupun kita sudah lengkap, rasanya tuh ya Allah, apa kita sehat nanti sampai di rumah? Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman curhat, pasti kamu bingung deh. Sebenarnya sih ada YouTube teman curhat tuh sebenarnya untuk apa sih? Kamu tahu nggak sih kalau kamu tidak tahu bagaimana harus menceritakan perasaan kamu dan kebingungan mencari tentang informasi dan solusinya di teman curhat. Nah, makanya aku hadir di sini untuk bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan sama dunia psikologis maupun keadaan yang terjadi saat ini dengan pemberitaan yang tepat dan langsung dari narasumbernya serta telah dianalisa dengan baik. Nah, tentu saja butuh narasumber dan juga analisa-analisa yang tajam untuk masalah ini. Di teman curhat kamu juga boleh menceritakan segenap perasaan kamu dan persoalan kamu di bawah ini ya. Kamu bisa menceritakan, kamu bisa sharing. Tentu saja untuk bisa berlangsung YouTube ini, tolong kamu like, subscribe, dan share pembahasan kali ini yang menarik. Seperti kita ketahui bahwa kondisi Indonesia saat ini cukup memprihatinkan ya. Kenapa? Karena banyak banget orang yang terkena corona dan informasi yang didapatkan juga sudah mencapai lebih dari angka yang kita perkirakan gitu loh. Nah, tentu saja sebagai bagian dari masyarakat Indonesia kita prihatin dan juga kita bingung. Solusinya apa sih menghadapi situasi seperti ini? Namun sebelum Anda lebih panik dan tidak tahu solusinya, segera kita dapetin wawancara dari tenaga kesehatan yang memang sehari-hari menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Kita ambil manfaatnya dan hikmahnya sehingga dapat pembelajaran buat diri kita ke depan seperti apa tepatnya melangkah. Di sebelah kanan saya ada Mbak Rosi. Mbak Rosi adalah teman saya yang memang bekerja sehari-hari sebagai tenaga kesehatan. Namaste. Namaste, ya benar, kita tuh nggak boleh loh salaman ya. Dari tadi kita nggak salaman, tangan kita sudah steril. Jadi kita dari jauh ini cuma bisa salaman namaste. Nah, ini untuk apa sih? Kenapa kita perlu salaman namaste? Virus corona ini menyebar melalui droplet atau semburan cairan yang keluar dari tubuh kita. Jadi pada saat batuk gitu ya? Kita kadang nggak sadar ya, kita batuk mungkin tutup tangan pakai ini. Kita pegang-pegang, kita salaman. Nah, otomatis Bopopi akan terpapar. Berarti aku juga bakal bisa dapat seperti itu ya? Iya, betul. Nah, berarti kalau batuk itu teknik yang tepatnya seperti apa sih? Nah, kalau batuk untuk teknik yang tepatnya, kita bisa pertama menggunakan masker. Kedua, mungkin kita bisa batuk dengan menggunakan ditutup siku tangan. Gini ya? Iya, betul. Tapi kalau saya ada bulu-bulu begini, ya agak susah ya berarti ya. Nah, berarti batuk seperti itu ya? Iya, menggunakan dan siku berarti tangan. kalau kayak gitu, kita yang memakai masker adalah orang-orang yang memang sakit. Nah, untuk kondisi saat ini, sebelumnya pemerintah sudah menggencarkan ya, masker itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit. Tapi kenyataannya pada keadaan saat ini, orang yang sakit pun dia tidak sadar. Oh iya, mereka sampai nimbun loh, beneran loh. Betul. Kalau misalnya nimbunnya katakanlah 50 box gitu, mungkin dia berpikir untuk keluarganya ya. Tapi ini kalau sampai penuh di rumahnya itu yang dijual lagi, itu yang memprihatinkan ya. Iya betul, karena kita tenaga kesehatan pun saat ini, di saat-saat situasi seperti ini kita sudah kesulitan APD, kita kesulitan masker, alat pelindung lainnya kita sudah sulit. Bahkan dari tempat kita bekerja pun sudah dibatasi. Begitu. Nah, sekarang APD tadi disebut. Itu APD itu apa sih? APD itu adalah kepanjangan dari alat pelindung diri. Oh, itu seperti apa bentuknya? Nah, bentuknya itu ada masker, ada sarung tangan, ada baju pelindung, ada kacamata Google dan lainnya. Nah, sekarang ini kalau misalnya baju pelindung itu kan kalau kita ngelihat kayak di YouTube ya, di Cina itu kan dia makainya lengkap banget. Nah, di Indonesia saya ngeliatnya kok pakai jas hujan sih? Itulah ya.
kita sebenarnya miris ya. Iya. Karena di tempat saya sendiri pun kita dokter-dokter hampir sebagian menggunakan jas hujan. Oke. Gitu. Karena apa? Kita kesulitan mendapatkannya begitu. Nah, jadi pakai jas hujan itu adalah sebagai solusi alternatif karena tidak tahu cara mendapatkan lagi. Iya, sebenarnya bukan tidak tahu ya. Karena mungkin ada, tapi ada beberapa pihak yang sengaja menimbun seperti masker, seperti sarung tangan, yang seharusnya orang-orang di luar masyarakat yang bukan tenaga medis itu tidak perlu menggunakan sarung tangan tenaga medis. Tapi saya lihat sebagian itu banyak yang menggunakan dengan alasan saya ingin melindungi diri saya. Lah kalau misalkan mereka yang menggunakan, kita tenaga medis kehabisan, bagaimana? Oke. Nah, itu itu alasannya kenapa kita tidak boleh panik dengan cara membeli yang bukan harusnya kita beli ya, karena memang tenaga medis sebagai garda terdepan yang utama yang nolong kita. Kalau misalnya ada yang sakit, justru mereka akhirnya nggak terlindungi. Itu alasannya saya turut prihatin, turut berduka cita dengan adanya banyak korban dokter-dokter ya. Untuk saat ini kebetulan kami di tenaga kesehatan sedang berduka ya, karena banyak dokter-dokter dan teman-teman sejawat kami yang gugur. Turut berduka cita ya. Aduh, sedih banget karena mereka itu fight untuk kita, akhirnya mereka bertemu dengan suspek, akhirnya mereka tertular dan mereka akhirnya tidak bisa recovery karena tadi ya kehabisan bentengnya mereka bisa masuk karena mereka bertemu dengan orang-orang yang merupakan suspek. Nah, bicara mengenai orang-orang yang suspek nih, apa sih bedanya suspek, kemudian ODP, dan PDP. PDP itu apa sih bedanya? Nah, suspek ini adalah orang-orang yang pernah berkunjung ke negara yang kemungkinan terinfeksi corona. Untuk ODP adalah orang-orang yang pernah berpergian ke dalam kota atau luar kota, luar negeri, khususnya ke tempat-tempat yang memang lagi terinfeksi corona. Mereka yang terpapar, mereka yang suhunya di atas 38 derajat Celcius, mengalami batuk, pusing, flu, sesak napas ya atau ispa, tetapi tanpa pneumonia. Gitu. Pneumonia itu maksudnya gimana? Pneumonia itu adalah peradangan pada paru-paru kita. Jadi sudah menyerang ke paru-paru gitu. Nah, kemudian satu lagi tadi ODP, PDP ya. Kalau PDP adalah pasien dalam pengawasan, dia yang memang sudah terinfeksi atau dicurigai sudah terinfeksi dengan mungkin sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Nah, kalau seandainya ada orang nih yang terkena corona ya, dinyatakan positif, apa yang sebaiknya mereka harus lakukan? Nah, untuk yang sudah, misalkan yang PDP ya, PDP berarti kan sudah dia harus diisolasi. Dan sebenarnya kan sekarang gembar-gembor bisa diisolasi di rumah. Sebenarnya menurut saya tidak efektif ya. Nah tuh, jadi sebenarnya kalau sampai terkena dinyatakan positif corona, isolasi sendiri sebenarnya kurang efektif. Tidak efektif. Kenapa? Karena di rumah toh kita banyak keluarga. Mungkin ada suami, ada istri, ada anak. Nah, kita cara penanganan diri kita aja kita nggak tahu gitu ya. Karena untuk di rumah sakit kita saja yang merawat pasien corona dengan positif COVID-19 ini, kita harus benar-benar membentengi diri kita yang insya Allah kita masih belum terpapar ya. Kalau misalkan di rumah, dia tanpa sadar dia keluar kamar, ya ngobrol. Dengan ngobrol aja kita bisa, ya otomatis dia akan menularkan ke keluarganya. Nah itu, maka sebaiknya kalau misalnya terkena, segera untuk langsung diisolasi di rumah sakit. Nah pertanyaannya, kalau penuh? Untuk saat ini kita punya berita, alhamdulillah berita baik dari pemerintah karena pemerintah sudah mau membuka Wisma Atlet. Gitu, Wisma Atlet itu digunakan untuk isolasi. Oleh sebab itu kalau memang tidak penting-penting banget, sebaiknya nggak keluar dari rumah, gitu kan? Kalau nggak penting banget, nggak perlu banget nggak keluar dari rumah, bisa bekerja dari jarak jauh ya. Dengan acara online dan juga kegiatan-kegiatan yang berada di dalam rumah. Seperti yang aku lakukan selama ini, kalau misalnya aku sebagai trainer, motivator, kemudian psikolog, akhirnya sekarang ini kita pahami nih, karena bagaimana ya solusinya, kan kita nggak bisa ngasih training. Makanya aku buka yang namanya training online. Jadi silakan menghubungi ke sini untuk training online bersama saya ya. Jangan lupa itu sekalian iklan. Nah oke. Nah bicara lagi, kembali lagi. Nah sekarang kalau sampai kejadian, ada sampai orang yang tidak berani melapor ke dokter, akhirnya terpapar, dinyatakan sebagai penderita corona nih ya, virus corona, tiba-tiba dia
pingsan di tengah jalan. Sebaiknya orang-orang harus ngelakuin apa? Nah, untuk situasi itu sendiri, misalkan sampai yang pingsan, mungkin ada di berita-berita ya, sampai jatuh di jalan gitu kan. Mungkin sebelumnya dia sudah ada riwayat penyakit penyertanya. Gitu. Virus corona ini tidak hanya menyerang usia lansia, begitu, karena kita yang masih usia produktif pun bisa terkena gejala atau terinfeksi virus sesuai dengan keadaan daya tahan tubuh kita, sistem imun kita gitu. Kenapa banyak yang menyerang lansia? Karena mungkin ya pertama daya tahan tubuhnya sudah menurun karena faktor usia juga gitu. Jadi untuk kita berpikirnya mungkin saat ini kita sudah terpapar, orang di depan kita sudah terpapar, jadi kita bisa membentengi diri kita sendiri. Nah makanya kita harus menjaga ya dengan cara mungkin tadi social distancing. Ini juga akan meminimalkan grafik tersebut menjadi landai dan orang yang sakit bisa tertangani dengan cepat tanpa ngantri yang berlebihan seperti yang terjadi di China, Italia itu kan sangat luar biasa banyaknya ya. Tapi begitu Italia akhirnya semua di rumah mengalami penurunan gitu lah, jadi lebih landai. Bahkan rumah sakit di Cina itu rumah sakit corona ya sudah ditutup karena apa? Mereka taat, mereka patuh untuk social distancing. Begitu. Jadi solusinya itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan para pekerja yang tetap harus bekerja, misalnya teman-teman ojol, kemudian dia banyaklah penjual atau tukang beca, kemudian juga banyaklah orang-orang yang terpaksa harus berjualan tapi dia nggak bisa ninggalin rumah, harus ninggalin rumah karena kalau nggak bekerja dia nggak makan. Itu solusinya gimana? Solusinya yang pertama jelas dia harus sehat atau keadaan fit ya. Jadi berangkat dari rumah fit dengan cara apa? Minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Vitamin boleh tahu nggak? Nah, vitamin itu yang bagus itu tinggi vitamin C ya. Nah, terus kedua dia harus benar-benar personal hygiene-nya seperti mencuci tangan. Untuk perlindungan dirinya sendiri dia harus menggunakan masker gitu. Dan sebisa mungkin tidak menyentuh tangan atau tidak kontak fisik dengan misalkan kalau ojol tidak dengan penumpangnya, tidak kontak fisik gitu ya. Nah kalau dibonceng kan susah. Nah gitu, kita bisa pakai jaket kan ya. Setelah sampai ke rumah sebisa mungkin dilepaskan jaketnya begitu. Terus cuci tangan, pokoknya yang penting cuci tangan. Gitu. Berkali-kali ya setiap hari ya. Nah kamu juga pakai hand sanitizer ya. Nah untuk hand sanitizer itu sendiri sebenarnya tidak kan banyak orang yang kemana-mana pakai hand sanitizer. Sebenarnya yang lebih efektif itu cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Kenapa? Kalau untuk cuci tangan kita sebenarnya bagus ya karena bisa menghilangkan kuman-kuman gitu. Dengan kita sering cuci tangan atau yang muslim kita bisa dengan berwudu, salat 5 waktunya ditingkatkan ya. Itu kan juga kita sering-sering membersihkan diri. Gitu. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang orang ya atau misalnya pasien dan lain-lain. Saya bertanya kepada para tenaga kesehatan nih, gimana caranya mengelola, memanage keadaannya di mana harus handle pasien tapi harus memakai baju khusus, kan perlu makan, perlu minum, terus gimana solusinya? Situasi saat ini memang saat-saat krisis bagi kita ya tenaga kesehatan. Ini ujian untuk kita tenaga kesehatan. Karena apa? Karena kita ada keluarga kita tinggalkan gitu. Jadi untuk berlindung diri saja kita rasanya, walaupun kita sudah lengkap, rasanya tuh ya Allah, apa kita sehat nanti sampai di rumah gitu. Sebenarnya kita tenaga kesehatan tuh ingin sekali mengisolasi diri kita nggak mau ketemu dulu keluarga di rumah gitu ya. Untuk menggunakan APD, kebayang dong yang berkopi panasnya seperti apa, menggunakan masker berjam-jam. Di saat yang lain bisa tidur kita masih terjaga gitu. Jadi pesan untuk tenaga kesehatan khususnya untuk teman-teman sejawat yang lain, kita yang pasti kita minta sama Allah ya. Kita minta perlindungan. Kita anggaplah sekarang kita sedang jihad. Kita sedang jihad. Kita kita menyelamatkan nyawa orang lain tanpa memikirkan nyawa kita sendiri. Begitu. Nah untuk pemakaian APD kita bisa bergantian, untuk beristirahat kita bisa bergantian dengan teman-teman. Jadi sampai malam sampai pagi ya.
Ya Allah, benar-benar memprihatinkan banget ya kalau misalnya saya juga akhirnya jadi ngambil intisarinya, apa hikmahnya adalah kita di rumah ngeluh loh, gitu loh. Bosen di rumah gitu loh. Sedangkan ada teman kita di luar sana yang profesinya habis-habisan, mati-matian, dan pengen banget bisa bersama keluarga, tapi nggak bisa karena harus fight untuk kita. Jadi ayo semuanya jangan ngeluh dengan di rumah, dan kasihan buat tenaga-tenaga para pekerja yang di tenaga medis di sini yang ngebantu kita. Dimana kamu sibuk ngeluh, dengan cara kamu stay di rumah dan kamu berpikir hal yang positif, tidak mengeluh tuh jauh lebih baik ketimbang kamu akhirnya keluar menyusahkan orang lain, akhirnya menjadi suspek daripada corona, akhirnya menyusahkan mereka, dan mereka kapan bisa beristirahat. Saya menganggap mereka ini semua teman-teman di sini adalah pahlawan buat kita saat ini, sangat luar biasa. Dan mungkin kalau kita ntar semuanya melewati, mereka adalah pahlawan kita yang mungkin kita harus acungin jempol dan tepuk tangan untuk mereka atas pekerjaan yang sangat luar biasa. Saya respect banget. Makasih untuk membantu kita semua. Dan satu lagi pesan saya dari teman-teman sejawat, teman-teman medis untuk para keluarga di rumah, khususnya tolong untuk mencegah penyebaran, tolong tetap ada di rumah. Dengan tetap ada di rumah itu sudah membantu pekerjaan kita, sudah menyelamatkan nyawa orang banyak, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Gitu. Dengan moga-moga dengan melihat video ini teman-teman akhirnya tersadar ya kenapa kita harus stay di rumah, untuk tidak mengeluh dan tetap mensupport teman-teman dari tenaga medis, dan dengan cara tidak berbelanja atau membeli masker yang berlebihan, yang mengambil harusnya mereka bisa mengcover diri mereka dari virus-virus tersebut, sehingga kalau misalnya mereka kenapa-napa, siapa yang akan merawat kita? Itu yang harus diperhatiin. Nah, kembali lagi tadi, pada saat makan akhirnya bergantian, itu kan ngebuka semua. Iya, ngebuka semua. Kita cuma kan dalam baju, kita pakai baju apron dulu, lalu kita kayak pakai celana plastik gitu. Celana plastik itu bisa dibuka, sarung tangan jelas harus diganti gitu. Kadang kita untuk sholat pun kita hanya tayamum begitu. Sampai pagi itu bergantian, karena kan kita harus tetap terjaga ya, karena yang namanya virus corona ini bisa menyerang dalam hitungan detik saja. Mungkin teman-teman di rumah sudah melihat yang sampai kejang-kejang itu karena nggak bisa nafas. Ada sampai perburukan pasien itu harus diintubasi atau dibuka jalan nafasnya menggunakan alat bantu. Sampai kejang-kejang ya? Iya, betul. Kalau kita saya ngeliat sih kemarin tuh ada videonya sampai kejang-kejang, bingung kenapa sampai kejang-kejang, saking dia nggak bisa nafasnya ya. Iya, betul. Oke, ya. Nah, kalau kita udah mendengar kayak gini, nantinya tetap ikuti daripada YouTube saya selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi healing untuk menaikkan imunitas tubuh kita segera. Terima kasih Mbak, dan semoga Allah melindungi kita semua dan segera wabah ini bisa terselesaikan dengan baik. Insya Allah dengan social distancing, dan juga kita mensupport diri kita, keluarga kita, pemerintah untuk segera berakhir. Dan mungkin kita sama-sama berdoa ya, di rumah juga berdoa, tingkatkan doanya, sehingga dengan doa sama-sama saya rasa insya Allah di dunia ini kalau semua berdoa Allah mendengar dan ini ada solusi.